Jika engkau seorang suami, atau satu saat kamu punya istri, tentu engkau bermimpi kan, istrimu cantik selalu, baik selalu, dan masakannya enak terus. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi bisa jadi satu saat, namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa, bisa jadi dia melakukan kesalahan yang mengecewakan hatimu. Maafkan istrimu. Kenapa? Karena dia senantiasa capek pagi, siang, dan malam itu gara-gara dan memikirkan kamu. Jika berat hatimu memaafkan istrimu, kenang kembali kisah Nabi Ayub yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ayub punya seorang istri yang sangat setia. Dalam satu keterangan, Ayub sakit 18 tahun. Tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sampai-sampai sakitnya itu korengan sekujur tubuhnya. Tapi sang istri tetap merawatnya dengan senyuman, tidak pernah menampakkan kekecewaan. Saya tidak tahu kalau adik-adik saya ini nanti punya suami yang sakit, tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja, misalnya congean telinganya. Kira-kira sabar nggak ya? Masya Allah. Nah itu. Sampai pada satu hari, sang istri melakukan kesalahan menjual barang kesayangan Ayub. Marah Ayub. Sampai konon bersumpah akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Sembuhlah dia. Tetapi ketika sembuh, Ayub bukan cambuk istrinya. Dia panggil. Sebagai layaknya seorang suami. Tapi Allah tegur, Ayub, jangan sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Kalau lupa bukan? Kau pernah berjanji di hadapanku untuk mencambuk istrimu jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu. Ya, cambuk? Tidak. Cambuk, boten Gusti. Cambuk, tewasa abdi Gusti. Kenapa? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Dan bagaimana aku cambuk seorang wanita yang 18 tahun merawat sakitku, ya Allah? Lalu, hukumlah aku, tapi jangan paksa aku hukum dia. Allah tahu Ayub tidak mengingkari janjinya. Dan Allah juga tahu Ayub tidak ingin sama sekali melanggar sumpahnya. Tapi Allah tahu ada asih dan kata maaf di dalam hatinya untuk istrinya. Turunlah SP3. Makhudh biadika diksan fadrib bihi wala tahnas. Inna, lanjutkan ayatnya. Inna wajadnahu sabira. Mana hafidnya? Ni'mal abdu innahu awwab. Ayub, sabutlah 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukkan pada istrimu. Dengan itu kau telah selesai melaksanakan sumpahmu. Tentu saja Ayub berangkat bawa arit kan, tidak bawa palu, bahaya juga urusannya. Khusus arit saja. Diikat jadi satu dan dicambukkan ke tubuh istrinya. Kenapa Ayub memaafkan istrinya? Karena dia tahu betapa beratnya menjadi seorang istri. Sebesar apapun kesalahannya, tidak akan sebanding dengan besar manfaatnya seorang istri. Maka ketika seorang suami ingin memaafkan istrinya, ingin menjadi seorang pemaaf, perhatikan perjalanannya. Untuk melihat seorang suami itu pemaaf atau tidak, lihat nanti ketika usiamu sudah sepuh, wajahmu sudah jelek, dan kau dalam keadaan mengecewakan. Jika dia mengatakan aku sayang padamu, benar ucapannya. Dia memang suami yang setia. Sebab apa? Kalau masih muda, cantik, senyum-senyum, jangankan suaminya. RT sebelah juga mungkin senang sama kamu. Dan ini yang diperhatikan Rasulullah SAW. Rasul apabila istrinya marah, tidak dibayar kontan. Wa kana idza ghadibat zawjatuhu wa da'ayadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasul itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa istriku ini, hilangkan duka hatinya, dan selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Indah sekali suami seperti itu. Itu yang dibacanya.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jika engkau seorang istri atau satu saat kau punya suami, tentu kau bermimpi punya suami tampan, orang kaya, kuat, pintar, setia, dan sangat penyayang. Tapi kadang-kadang nasib kan bergerak lain, nasib berbicara lain. Sudah tampan juga enggak, kaya pun sama sekali jauh, kuat juga enggak, tapi kasar pula. Itu suamimu terima. Jika satu saat suamimu mengecewakan kamu, maafkan dia. Mengapa? Kamu tidak tahu bukan? Bagaimana sengsaranya dia baca surat Yasin 40 kali tiap malam Jumat demi kamu. Ketika sampai pada kata mubin yang sebanyak 7 kali Yasin disebut namamu. Mubin, nunung, mubin, nunung. Maafkan dia. Dan kau tidak tahu betapa bahagianya dia bercerita dengan teman-temannya dan dapatan kamu. Jika berat hatimu memaafkan dia, kenang kembali Khawlah. Khawlah itu seorang wanita zaman Rasulullah, istrinya Aus. Satu kali Khawlah mengajak suaminya Aus itu untuk berhubungan suami istri. Tapi sang suami menolak. Dan itu ada saat paling menyakitkan bagi seorang wanita. Diam dia. Lalu Aus menyadari kesalahannya. Dan dia berniat menceraikan istrinya. Dia mau menceraikan bininya. Dia yang salah, dia yang mau ceraikan juga. Tapi apa Khawlah? Dia berdoa kepada Allah pagi, siang, dan malam. Dia berusaha sebaik-baiknya. Dia maafkan suaminya dan mohon pada Allah, ya Allah jangan pisahkan kami. Bangga Rasul dengan orang seperti ini. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang dulu-duluan menyebutkan kata cerai kan. Gue cerai loh, gue juga mau ngomong itu dari tadi. Izinkan saya bercerita tentang seorang wanita ahli hadis. Yang kedatangan seorang pria yang juga sedang mencari hadis. Saya lupa sumbernya tapi insya Allah saya pernah mendengarnya. Ada seorang laki-laki yang sedang belajar hadis. Dia adalah laki-laki yang paling aku cintai. Maksud mbak, dia suami. Maksud mbak, dia suamiku. Yakinlah aku, mbaklah wanita paling menderita di dunia ini. Mbak cantik, pinter, anak orang kaya, solihah. Sementara dia sudah badannya pendek, hidungnya pesek, kelakuannya iya adik, mungkin jika ukuran yang kupegang itu ukuranmu, bisa jadi aku orang yang paling kecewa dalam hidup ini. Tapi hari ini aku justru menjadi wanita yang paling berbahagia dalam hidup ini. Loh, kenapa? Ya, kalaulah tidak karena sabda Nabi, mungkin aku tidak akan pernah merasakan bahagia. Tapi karena ada hadis Nabi, aku bahagia. Apa sabda Nabi? Pintu surga itu daunnya 2. Daun pintu yang satu namanya pintu syukur, daun pintu sebelah namanya daun pintu sabar. Aku diciptakan Allah menjadi wanita cantik, anak orang kaya, dan banyak ilmu pula. Dan aku diberikan akhlak yang baik. Aku bersyukur pada Allah. Berarti daun pintu surga separuhnya sudah kumiliki hari ini. Bertahun-tahun ku cari di mana daun pintu yang separuhnya. Belakangan baru ku sadari, ternyata daun pintu yang separuhnya nempel di suamiku yang harus ku hadapi dengan penuh kesabaran. Jadi hari ini, kalaupun kiamat datang atau aku dipanggil pulang, aku yakin 2 daun pintu itu akan terbuka menyambut kedatanganku. Tanpa ini mungkin aku tidak akan pernah merasakan bahagia. Camkan ini. Yang tertawa laki-laki, ini sedih juga ini. Sebab kalau tidak diamalkan akan dibully nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika engkau adalah seorang juragan, atau engkau seorang pengasuh pondok pesantren, atau engkau seorang pemimpin panti asuhan, kamu tentu ingin semua yang ada di rumah orang baik-baik. Maafkan kalau dia melakukan kesalahan. Jika berat memaafkan mereka, kenang kembali kisah Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kata Al-Quran. Abu Bakar Siddiq punya seorang anak angkat namanya Mistoh. Mistoh ini dirawat dari kecil. Dianggap sebagai anak sendiri.
Tetapi ketika terjadi fitnah skandal asmara antara Aisyah dengan seorang pria, yang itu adalah fitnah hoax belaka, Mistah malah memforward cerita ini kemana-mana, dia posting kemana-mana. Wajar kan Abu Bakar marah? Mistah, kamu kurang ajar. Ket cilik tak anggap anakku dewe. Justru menyebarnya fitnah anakku Aisyah. Kamu ikut menyebarkan. Sebenarnya sangat wajar bagi kita. Tapi menjadi tidak terasa wajar bagi kelas Abu Bakar. Tidak lama kemudian turun firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulul qurba wal masakin wal hajirin fisabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang punya kelebihan dan kelapangan rizki berkomitmen untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang miskin dan orang-orang hijrah-hijrahan Allah. Begitu dibaca ayat ini, Abu Bakar dengar. Loh, itu aku yang disindir Allah. Hampir pingsan, wahai Rasulullah. Maafkan aku, kenapa? Aku habis ngomelin anak angkatku tadi. Karena ini. Terus aku pilih ampunan Allah. Ku maafkan Mistah. Mistah sini nak. Maafkan bapak ya. Bapak yang salah. Ya. Kamu seperti biasa saja. Mendengar ayat itu langsung berubah dan sadar tambah baik lagi Abu Bakar. Kira-kira ayat ini mempan gak dibaca ke kita? Enggak lah. Kita tuh saya maksudnya ya. Ayat lagi lu baca lo. Ayat dipolitisir lo. Kan gitu. Tapi Abu Bakar Siddiq langsung memaafkan. Bagaimana kita dengan pembantu kita? Ada gelas pecah pada cucu kita yang lari-lari. Pembantu yang disalahkan. Kucing masuk rumah. Buang kotoran di situ. Pembantu yang kita marahi. Padahal anak kita sendiri yang mondar-mandir. Gak karu-karuan. Membantu jadi sasaran kesalahan. Padahal bisa jadi kesalahan itu ada pada keluarga kita sendiri. Jadi, tadi ayat mengatakan, surga itu u'iddat lil muttaqin. Kita kembali ke ayat. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kan semua ibadah juga ditujukan untuk meraih ketakwaan. Allah perintahkan kita beriman, sholat, dan bayar infak, zakat, lain sebagainya, agar supaya kita menjadi orang bertakwa. Artinya dengan jalan itu kita masuk surga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu apa ayatnya awalnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan sholat dan berinfak dari sebagian rezeki yang akan berikan pada mereka. Jadi sholat, infak, iman itu tujuannya bertakwa supaya masuk surga. Kita melaksanakan ibadah puasa juga supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu jadi orang bertakwa. Jadi puasa itu agar supaya kita jadi takwa. Kalau takwa masuk surga. Allah perintahkan kita naik haji juga sama kan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ujungnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti haji juga mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ya, semua ibadah adalah dalam rangka mengantarkan hamba-hamba Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, beribadahlah kamu menghamba kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua ibadah dalam rangka mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kalau sudah takwa masuk surga, kan gitu. Tapi meraih takwa lewat sholat mandan berat juga, harus khusyuk sholatnya. Meraih ketakwaan lewat zakat harus tahu nisabnya dan tepat bayarnya. Meraih ketakwaan lewat puasa harus boles
mulus puasanya dan tidak bicarakan orang selama bulan Ramadan. Meraih ketakwaan lewat haji juga jauh jaraknya, berat melaksanakannya, mahal biayanya, 30 tahun sekarang nunggunya. Lama sekali. Mahal biayanya, berat tenaganya, jauh waktunya. Tapi sebenarnya ada jembatan paling pendek, tidak butuh waktu, tidak butuh tenaga, tanpa biaya, yang bisa mengantarkan hamba Allah pada ketakwaan. Apa? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan orang lain, aqrabu, lebih dekat kepada ketakwaan. Rebut ini.